adalah sidang yang dipaksakan oleh orang-orang yang dimobilize gitu ya. Kelihatan banget rekayasanya, tetapi itulah satu reality. Nah, bahkan putusannya sangat aneh. Jaksa karena tidak ada cukup bukti sudah bilang bahwa pasal 156A itu nggak bisa dikenakan karena penghinaan penodaan terhadap agama itu nggak ada. Yang bisa dikenakan itu pun dipaksakan itu 156 KUHP yang tentang penghinaan terhadap golongan tertentu. Karena dikatakan orang-orang, jangan mau dibohongi sama orang gitu ya, kira-kira begitu. Nah, semua pertimbangan hukum sama hakim itu tidak dipertimbangkan sama sekali. Padahal di dalam sidang itu terbukti tidak ada satupun laporan para pelapor itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang mendengar langsung. Padahal saksi itu harus mendengar langsung, melihat langsung, mengalami langsung. Itu bisa lalu jadi saksi fakta. Jadi saksi pelapor dijadiin saksi fakta. Kemudian saksi ahli. Saksi ahli harus orang yang netral, tidak boleh ada kebencian sebelumnya. Tapi ini saksi ahlinya penuh dengan kebencian karena mereka semuanya terkonek atau ada hubungannya dengan FPI. Dan sementara saksi-saksi kita tidak satu pun yang dipertimbangkan oleh majelis hakim, satu pun tidak. Itu mengerikan sekali. Kemudian majelis hakimnya sudah tahu semua, sudah dengar semua. Begitu dia ketok palu, dihukum 2 tahun. Itu kita langsung menyatakan banding. Secara hukum, Ahok itu nggak boleh langsung dimasukin ke penjara. Itu nggak boleh. Karena yang berwenang itu adalah pengadilan tinggi sudah. Jadi Ahok itu ditahan tanpa surat penahanan. Itu pelanggaran HAM. Permasalahannya, kalau kita melawan, ya, ini juga susah. Karena begini, kita ini di pemerintahan yang sebetulnya notabene juga pemerintahan kita, gitu. Tetapi presiden nggak bisa ikut campur di dalam yudikatif, di dalam kehakiman, gitu loh. Kalaupun bisa ikut campur juga nggak boleh, karena harusnya independen, kira-kira begitu. Tapi kalau misalnya kita melawan, kita bilang ini pelanggaran HAM dan sebagainya. Kita ini fighter, jangan salah. Dan kita tuh nggak takut apapun, kecuali takut sama Tuhan. Tetapi kita nggak bisa jadi orang yang mementingkan diri kita sendiri. Buat Pak Ahok, dia mencabut banding artinya dia mengakui dia salah. Dan dia terima sistem hukum yang nggak benar. Secara naluri, kita pengennya banding, kita mau appeal, kita mau fight. Kita harus luruskan nih yang nggak lurus. Tapi di sisi lain akan makan banyak korban, akan banyakkan ibu-ibu lagi yang demo. Itu akan terjadi akan bentrok. Nah, kalau sampai orang mati gara-gara kita, how to deal gitu. Dan kita nggak bisa membayangkan Indonesia pecah gara-gara Ahok. Dia nggak bisa bayangkan itu. Sama seperti Gus Dur, waktu Gus Dur dilenserkan, pasukan NU sudah siap, Bansir NU sudah siap, tapi Gus Dur dia lebih rela, ya udahlah saya nggak jadi presiden deh daripada lihat Indonesia pecah. Ini Gus Dur penanya begitu. Jadi silakan ibu bapak yang mau kirim surat, jangan titip ke saya mohon. Satu orang titip 1 buku, saya udah mikir nih. Nanti 10 orang titip, saya udah mulai garuk-garuk kepala ya. Jadi jangan marah bapak ibu yang mau nitip. Bagaimana kalau saya usulkan di pos saja semuanya, sehingga dia akan menjadi orang pertama di Indonesia yang menghidupkan lagi jasa pos. Ya. Pos Indonesia itu udah sempat mati. Jadi gara-gara Ahok ekonomi bergeriat katanya. Bunga jadi laris manis. Nggak pernah ada orang kalah
terus menerima kiriman bunga. Jadi yang bisnis bunga jadi kecipratan berkat. Ya di mana-mana orang benar itu bawa berkat, harusnya begitu. Terus jadi lilin-lilin jadi laku. Sekarang hidup kembali. Ya orang pos sampai bilang, wow kita jadi ada rezeki karena orang udah nggak biasa bikin surat, udah nggak biasa kirim surat gitu. Tapi gara-gara Ahok semua orang kirim surat ya, Pak Prangko jadi laris manis. Bahkan kantor pos minta izin pada Pak Ahok supaya bisa dicetak mukanya karena banyak orang minta dicetak perangkonya muka dia gitu. Nah itulah makanya manusia selalu bilang begini, di balik kemalangan kita harus bisa melihat tetap kebaikan Tuhan. Ya, apapun agama kita, apapun kepercayaan kita, percayalah bahwa Allah Sang Pencipta langit dan bumi itu tidak pernah tidur dan tidak pernah diam. Selama hati nurani kita benar, selama kita melakukan hal yang baik dan benar, percayalah upah kita itu datang dari Tuhan. Bangsa ini sekalipun nyawa taruhannya, sekalipun tidak ada seorang pun yang berterima kasih seperti ikan Nemo tadi. Makanya judulnya dia adalah tetap melayani walaupun difitnah gitu. Dan itu akhirnya menjadi judul penutup dia selama sidang. Nah kira-kira begitu kesaksiannya, ceritanya. Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya silakan. Makasih CVP ya. Jadi tadi kita sudah dengar ceritanya bagaimana dari awal persidangan sampai Pak Ahok protes. Perhatiannya sebentar aja Bapak Ibu semua yang mau ngobrol, soalnya diperanin aja. Jadi yang tanya juga merasa dihargain, yang jawab juga didengerin. Kira-kira gitu ya. Baiklah, saya akan sampaikan pertanyaannya tadi. Ini penting karena siapa tahu mau ke Indonesia, mau kunjungin Pak Ahok di penjara di Makobrimob. Makanya tadi saya minta agak tenang supaya bisa dengar. Nah, itu udah ada alamatnya. Sekalian juga menjawab pertanyaan apakah Pak Ahok akan dipindah. Kita memang minta tidak dipindah dan pada prinsipnya memang tidak akan dipindah. Karena Makobrimob juga itu rumah tahanan, cabang dari rumah tahanan, jadi bisa terima tahanan yang putusannya sudah inkrah, kira-kira begitu. Jadi bukan Pak Ahok saja yang ditahan di sana sebagai tahanan tetap, banyak orang-orang lain juga di sana ditahan sebagai tahanan tetap. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk dipindahkan juga. Terus yang pertanyaannya kapan bisa berkunjung di sana? Sementara ini waktu berkunjung itu cuma Selasa dan Jumat saja, dan memang antriannya sudah panjang sekali. Bisa mendaftar ke beberapa orang saja. Salah satu orang yang bisa didaftarin itu saya, gitu. Jadi kita mendahulukan memang orang yang Pak Ahok kenal supaya nggak susah icebreaker-nya gitu. Nah kemudian listnya tuh udah panjang banget. Ada beberapa orang yang dari Amerika datang, kebetulan mereka dapat kontak saya. Memang kita akhirnya sisipkan untuk sekedar masuk foto 5 menit atau 10 menit gitu. Karena datang dari jauh-jauh, jadi akhirnya didahulukan juga. Jadi bisa potong kompas bagi yang datang jauh-jauh. Karena waktu tinggal di Indonesia-nya kan sangat limited ya. Itu Selasa dan Jumat setiap minggu. Jadi udah tahu lah kalau mau ke Indo, Selasa Jumatnya dikosongin aja, kira-kira gitu ya. Terus pertanyaan apa lagi ya Pak ya? Itu aja kan ya? Prosedurnya jam berapa sampai jam berapa? Oh jamnya, ya bener. Jamnya dari jam 10 sampai jam 4 sore ada breaknya. Jadi jam 10 sampai jam 12, habis itu mulai lagi dari jam 2 sampai jam 4. Habis kontak dengan Ibu Vivi-nya bagaimana caranya? Ya bisa kontak ke panitia ya. Jadi bisa daftar ke Buce. Bisa ke Buce deh ya. Terus siapa lagi ya? Pertanyaannya nggak ada, itu tadi Ibu. Terima
kasih untuk semangatnya. Salut buat Bapak.